kenapa udangnya belang gitu. Tadi gue makan tuh nggak ada tepungnya, tapi ada bentuk-bentuk sas kayak gini tuh. Ini apa coba guys? Assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gue Hanif. Ya, di video kali ini gue pengen cobain set food lagi ya, karena bocil-bocil set food sudah banyak menyerang kolom komen gitu loh. Sudah banyak menanyakan kapan set food bang, kok makan enak mulu gitu kan. Ya, jadi sekarang kita sudah menyediakan makanan yang diduga bakal set food. Karena restoran ini yang bakal gue review ini tuh ratingnya rendah coy. Ini ditemukan lagi-lagi di ojek online dengan rating 3,7 ya, dan ulasannya lumayan banyak. Ini restoran ya, spesialis menjual seafood. Gue mungkin bakal bacain beberapa komennya aja. Nih ada yang bilang nih agak panjang sih komennya ya. Dia bilang katanya kayak gini nih. Review ada karena sebuah alasan, supaya customer lain bisa mempertimbangkan ulang sebelum membeli. Foto sama kenyataan jauh berbeda, porsi anak-anak semua. Rasa biasa dan tekstur benyek. Pembuatan lama banget, kirain bakalan panas, ternyata dingin, melempem. Ayam goreng mentega sangat berbeda dari tempat lain. Ini salah satu pembelian yang sangat gak worth it, kata dia. Terus ada lagi komen nih, kata dia gini, abis makan ini langsung muntah-muntah. Apakah saya selamat? Terus ada lagi komen yang bilang katanya begini, masaknya kayak ngasal, pesen capcay and ayam saus mentega, airnya kebanyakan terus hambar, kapok, sorry to say. Nah, oleh karena itu gue di sini udah pesen beberapa menu best sellernya. Di depan gue udah ada udang saus padang. Kita cobain aja ke udang saus padang dulu deh. Oke, menu pertama yang bakal gue cobain di sini ada udang saus padang yang gue beli dengan harga ojek online-nya 38.000. Di deskripsinya katanya 9 ekor udang besar. Mari kita lihat. Ya, ini dia udang saus padangnya ya. Tuh, dia pakai maizena yang super kuontol ya. Nggak nyampe coy, nggak nyampe 9. Oke, ini dia. Kita cobain dulu, tapi seperti biasa. Sebelum gue cobain, di sini udah ada yang bakal menjadi kandidat ya. Ini gue bacain dulu dah komennya. Ya, ini ada komen dari si Vino Dwi 101. Dia bilang begini. Next, nitip nama gelas pakai nama anak gua mang. Namanya Hiro. Baru 4 bulan. Semoga jadi anak yang soleh dan anak baik yang berguna bagi orang sekitarnya. Kita minum bersama Hiro. Yuk, bismillah. Yang mau tumbler kayak gua juga, bisa langsung aja check out di keranjang di bawah. Yuk, yang mau udang saus padangnya bisa check out aja langsung di keranjang sampah. Gak bercanda ya guys, ini makanan enak guys, ini makanan enak, aman. Ya kita cobain dulu sausnya ya guys ya. Set, wah, kuontol sekali guys. Yuk kita cobain yuk. Yuk bismillah, makan dulu muntah belakangan. Menurut gue terlalu kental sih ya. Jadinya kayak lendir saus padang. Sebenarnya dari segi taste ini kemakan gitu loh. Rasanya enak, sebab apa? Lu lihat sini deh. Dia tuh pedas, nggak terlalu manis ya, balance antara manis dan asamnya kalau menurut gue ya. Tapi lu lihat teksturnya tuh terlalu ngelendir, Pak. Ya, tuh. Lihat ya. Ini ngelendir banget. Jadi di mulut lu tuh kayak aneh, ada kenyal-kenyal umbel gitu loh. Nah, menurut gue tapi dari segi rasa dia oke. Ada aroma, nih yang bikin menurut gue oke ya. Aroma dia punya jahe, Pak. Tuh. Aroma jahenya wangi banget. Seriusan, terus pedes-pedesnya dapat dari rawitnya gitu ya. Kelihatan ada biji-bijinya. Gue bakal cobain udangnya kali. Ini dia udangnya ya. Udang besar, padahal mah ya udang nasgor ya. Cobain dulu deh. Yuk, bismillah. Udangnya sih kecil ya, dagingnya juga tipis. Tapi nggak sampai yang terlalu benyek. Jadi menurut gue masih ya oke lah. Karena gue membayangkan ini adalah seafood pinggir jalan gitu ya. Jadi menurut gue masih kayak oke lah. Walaupun sebenarnya sekarang seafood pinggir jalan tuh udah banyak yang lebih oke loh, banyak yang oke menurut gue. Tapi ini mungkin adalah seafood pinggir jalan. Jalan mana tuh? Nah, tapi menurut gue ini ada yang agak sas ya, karena ini kan gue ngelihatnya kayak tadi udang yang gue makan. Sini deh lu lihat deh. Kenapa udangnya belang gitu? Tadi gue makan tuh nggak ada tepungnya, tapi ada bentuk-bentuk sas kayak gini tuh. Ini apa coba guys? Tuh, kayak bukan udang nggak sih? Gue ngeliatnya kayak tepung gitu loh. Ada yang kayak ada tepungnya, ada yang enggak ya? Apa kayak udang gue habis lagi, apa gue beli dari warung sebelah ya gitu loh. Coba deh yang ini nih, yang bentuknya sas ini apa ya? Coba gue gigit dah. Coba ya. Duh, makan dulu bentar belakangan. Bener-bener penjual licik sumpah. Untung nggak guys?
Diisi ayam, diisi ayam. Kan lu expect mau makan seafood ya, dikasih ayam laut. Lihat noh, udah dikasih ayam, ayamnya tulang lagi guys noh. Ya, dagingnya tuh dikit. Ini mostly tulang nih guys. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sumpah dikasih ayam. Ayam bagian apa itu? Tulang doang noh. Menjual kikir. Tuh lihat lagi sini guys. Coba guys. Pantesan gue bilang kok belang. Ini ada yang bentuknya begini. Tiba-tiba ada yang bentuknya gumpalan nih tuh. Kata gue ini apa nih? Udang apa teripang gitu kan ya? Jadi kita coba lagi dah. Coba nih. Coba yang ini apa nih ya? Ayam goreng, sumpah. Gila, kikir banget nih orang asli. Orang kan expect ya, beli udang makan udang, Mbak. Udangnya nggak seberapa, banyakan ayam. Sumpah, ayam tulang mulu nih, lupain ya. Yang tadi gue makan, segininya tulang. Oh. Gila nggak tuh? Begini kental banget gila. Oke, lanjut aja. Gua ada menu berikutnya lagi. Sebelum ke persayurannya, mungkin kita gas dulu perayamannya kali ya. Kita cobain ayamnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada ayam saus mentega dengan harga 35.000 di ojek online. Nah, lu lihat ya. Nah, ini tuh yang di udang tadi nih. Tuh. Ini yang di udang tadi nih. Dan ini sumpah ya, setahu gue tuh ayam saus mentega biasanya ada yang tipenya dia emang masih agak cair ya si bumbunya atau si kuahnya. Ada juga yang kental, tapi kentalnya tuh kayak kental kuah yang nge-reduce gitu, tau gak sih lo? Jadi yang udah menyusut kuah selama dimasak itu terus menyusut. Jadi kayak kentalnya tuh beda, ngerti gak sih lo? Kayak saucy gitu loh. Ini tuh kalau menurut gue, itu dipaksa kental coy tuh, pakai maizena lagi. Bener-bener kayak ingus gue liat ya. Cobain deh ayamnya yuk, makan yuk. Lu nggak bisa husnuzon sama penjual ini coy. Lu dikasih tulang-tulangan asli. Yuk makan ya. Makan nih, 1, 2, 3. Sumpah rasanya juga jauh banget dengan ayam goreng mentega yang biasanya di seafood ya. Kurang flavorful gitu loh menurut gua. Kayak rasanya manis gurih tok, nggak ada wangi-wanginya. Biasanya tuh ayam goreng mentega tuh ada wanginya, Pak. Wanginya tuh lumayan apa ya? Harum. Ini tuh plain banget kalau menurut gue ya buat sebuah ayam goreng mentega. Kurang banget sumpah. Nah, teksturnya kenyal-kenyal, kental lagi, aneh semua. Terus ini tuh lihat ya, lu lihat deh. Potongan ayamnya mostly tulang, coy. No, tulang-tulangan gini. Coba nih gue gigit nih, tulang nih. Ya, lihat ya. Tulangannya kayak bagian pantat dah. Buset dah. Parah sih menurut gue. Tapi gue tetap akan gali sisi positifnya. Sisi positifnya adalah buat sebuah tolok ukur set food, orang ini sebenarnya ngerti bumbu. Cuman salah apa ya? Ada kepleset lah. Kayak misalnya nih, ngapain dia di maizena sebanyak ini? Sumpah buat ayam goreng mentega sama kurang wangi sih ayam goreng mentega kalau kata gue. Kurang wangi, agak kurang seasoning sedikit gitu ya buat gurih-gurihnya. Sama ayamnya kebanyakan tulangan coy. Oke. Ini ada satu menu lagi. Jujur satu menu ini agak bikin gue jiper dikit karena komennya ada yang bilang katanya saya muntah habis makan ini katanya. Kita cobain capcaynya. Oke, menu berikutnya ada capcay kuah ayam dengan harga 31.000. Lu lihat di sini ya. Nah, justru di sini kebalikannya guys. Capcay yang bisa di tempat-tempat seafood dikasih sedikit maizena, di sini malah nggak pakai. Tapi ada sih wortelnya, ada kol, ada apa namanya? Sawi putihnya, ada jagung kecilnya, terus nih ada ada potongan ayamnya ya. Kita cobain kuahnya dulu deh. Kenapa sih kira-kira bikin muntah? Tuh. Padahal looks-nya biasa aja kayak air tajin. Yuk, kita cobain ya. Yuk, bismillah. Makan seruput dulu, muntah belakangan. Kalau menurut gue ya, dia dari gurih-gurihnya ada. Cuman kayak rasanya terlalu rasa rendeman sawi, tau gak sih lu? Sawi putih. Jadi rasanya tuh rasa batang kayak apa ya istilahnya? Floral banget ya. Jadi kayak review parfum ya. Aromanya terlalu floral. Cobain sama ayamnya deh, yuk. Ini kita coba ya sama sayur-sayurnya deh. Gue makan tanpa ragu dah gue. Aman aja guys. Ini dia ayam dan sayur-sayurnya. Makan dulu, muntah belakangan. Ya,
Justru kalau di capcay biasanya bisa dikasih sedikit maizena. Kalau menurut gue ya, yang biasa gue beli. Mungkin ada stylenya masing-masing, tapi gue prefer yang ada sedikit sentuhan maizenanya. Sama, menurut gue itu rasanya terlalu kayak rasa ada bumbunya guys. Ada kayak bumbu penyedapnya nih ya, kayak pakai Royco gitu ya. Cuman rasa batang sayurnya tuh agak terlalu mengganggu sih kalau menurut gue ya. Jadi kayak batang sayur banget pak rasanya. Walaupun ada bumbunya gitu ya. Kalau dari POV lidah yang sudah biasa mencoba banyak set food gitu ya, ini penjualnya masih bisa tahu bumbu lah gitu loh, masih tahu bumbu. Cuman eksekusinya aja kalau menurut gua agak kurang benar. Overall, nggak ada sampai yang di tahap nggak fresh. Maksud gua nggak fresh di sini tuh adalah menimbulkan bau-bau basi, nggak jelas, ada kebusukan atau apa segala macam. Gua tidak merasakan itu sama sekali sih ya. Overall semuanya masih bisa melewati tenggorokan gue, walaupun gue nggak mau makan lagi. Tapi menurut gue jadi nggak ada yang bau sama sekali. Jadi apakah ini set food? Tetap masuk set food ya, karena menurut gue masih sesat gitu ya. Cuman nggak sampai huwe-huwe aja. Oke, dari kalian kalau punya rekomendasi set food, good food, sus food, apapun itu yang menarik, bisa langsung aja email di mamangkuliner.business@gmail.com. Segitu aja video gue kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih terus, sabar napas walaupun Anda nggak berguna. Bye.